Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika KD 3.5. Materi yang akan kita pelajari adalah pengertian bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Kita cari tahu apakah 1 itu termasuk bilangan prima atau bukan. Caranya, kalian tentukan dulu faktor 1. Masih ingat mencari faktor suatu bilangan? Harusnya masih ingat ya, karena materi mencari faktor bilangan sudah disampaikan kemarin ketika sebelum PTS Gasal. Bu Guru ingatkan, faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi tidak ada sisanya. Sudah ingat? Bagi yang masih lupa, diingat-ingat kembali ya. Faktor 1 adalah titik-titik, berarti angka yang dapat membagi habis 1 itu angka berapa saja? Ya, 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Apakah ada angka lain yang dapat membagi habis 1? Sudah tidak ada. Jadi faktor 1 adalah 1. Kita lihat, syarat bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Sedangkan 1 itu hanya memiliki 1 faktor. Jadi apakah 1 itu termasuk bilangan prima? Bukan. 1 bukan bilangan prima. Lanjut contoh soal yang kedua. Apakah 2 termasuk bilangan prima? Kita tentukan dulu faktor 2. Angka berapa yang bisa membagi habis bilangan 2? 1. Ya, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kemudian angka berapa lagi anak-anak? Benar, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ada lagi? Sudah tidak ada. Maka faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Kita lihat syarat bilangan prima 2 faktor. Faktor 2 itu 1 dan 2. Berarti sudah 2 faktor sudah memenuhi persyaratan. Kemudian kita lanjutkan. 2 faktornya itu berapa angkanya? 1 ya, dan 2. Oh, 2 itu bilangan itu sendiri. Yang dicari faktornya 2, di sini ada jawabannya 2. Berarti bilangannya itu sendiri. Jadi 2 adalah bilangan prima. Lanjut contoh soal yang ketiga. Apakah 3 termasuk bilangan prima?
Kita tentukan dulu faktor dari 3. Angka yang dapat membagi habis 3 adalah, diurutkan dari yang terkecil dulu ya, nak. 3 dibagi 1. Sip. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 2. Apakah bisa? Tidak bisa. Kemudian berapa yang bisa habis? 3 dibagi 3. Hasilnya 1. Ingat ya, faktor itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis tanpa ada sisa. Maka faktor 3 itu adalah 1 dan 3. Perhatikan. 1. Oh, ada. Ini 1. Kemudian bilangan itu sendiri. Yang dicari 3, faktornya 3. Oh, berarti bilangannya itu sendiri. Jadi, 3 adalah bilangan prima. Sudah mulai paham ya anak-anakku? Lanjut contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Apakah 4 termasuk bilangan prima? Kita tentukan dulu faktor 4. Angka yang dapat membagi habis 4. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Kemudian berapa lagi? Iya, hebat, 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Berapakah faktor 4? 1, 2, dan 4. Ini 1, 2, dan 4. Syarat bilangan prima atau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Sedangkan 4 itu memiliki 3 faktor. Jadi, apakah 4 itu termasuk bilangan prima? Bukan. 4 bukan bilangan prima. Sudah paham ya anak-anakku? Ya, kita lanjutkan. Menyebutkan bilangan prima 1 sampai 50. Kalau tadi di contoh soal yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kita sudah mencari tahu 1 sampai 4. Perintahnya, silanglah bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Kemudian, lingkarilah bilangan yang merupakan bilangan prima. 1. Tadi termasuk bilangan prima atau bukan? Bukan, karena hanya memiliki 1 faktor. Maka satunya disilang atau dilingkari? Disilang, karena bukan merupakan bilangan prima. 2. Termasuk bilangan prima atau bukan? Iya, termasuk. Maka kita lingkari. 3. Termasuk bilangan prima atau bukan? Iya, termasuk. Maka disilang atau dilingkari? Dilingkari. 4. Termasuk bilangan prima? Bukan. Maka kita silang. Nih, ada tugas yang harus kalian selesaikan untuk mengetahui seberapa paham kalian memahami materi pengertian bilangan prima ini. Buatlah tabel angka 1 sampai 50 di buku tulis matematika kalian.
Kemudian, silanglah bilangan yang bukan merupakan bilangan prima dan lingkarilah bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh tabelnya seperti tadi ya. Nih, 1 sampai 4 sudah kita kerjakan bersama. Jadi kalian tinggal melanjutkan 5 sampai 50. Kemudian nanti di bawahnya ditulis, jadi bilangan prima antara 1 sampai 50 adalah titik-titik. Setelah selesai mengerjakan, kalian foto jawaban kalian, kemudian kalian kirim melalui Google Classroom pada kolom tugas. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.